Jadi, aku sempat ada di toxic relationship selama 2 tahun lamanya. Dan ini kisahku. Aku bikin video ini bukan buat menghina mantanku atau menjelek-jelekan mantanku. Aku nggak akan ngomongin keburukannya dia, tapi aku akan fokus pada keburukanku. Jadi toksikku ini gimana sih di dalam relationship ini? Karena yang toksik nggak harus pasanganmu, tapi kamu juga bisa toksik. Yang pertama, aku itu dependent banget sama mantanku dulu. Dependentin dalam artian aku tuh bergantung banget sama dia. Nggak mungkin habis 1 hari tanpa ketemu. Jadi setiap hari itu harus ketemu. Dan kalau misalnya pun ada 1 hari di mana dia tuh nggak bisa nemuin aku bakal overthink. Kenapa kok dia nggak mau nemuin aku? Apa yang salah? Kenapa kok dia kayak gini tiba-tiba? Padahal kan itu normal ya. Nggak harus kamu tuh ketemu tiap hari sama pasanganmu. Tapi aku yang insecure ini setiap hari menuntut untuk bertemu. Contoh lain, kalau misalnya ngechat, kalau misalnya dia ngilang 1 jam aja, dia nggak balas chatku 1 jam, aku bakal freak out banget. Maksudnya aku bakal marah-marah. Kamu tuh kemana sih? Kenapa kamu kok nggak ngabarin aku? Aku menganggap harusnya di dalam waktu 1 jam itu, setidaknya dia tuh punya 1 menit buat ngehubungin aku. Apa susahnya sih ngabarin? Aku mikirnya waktu itu kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi sekarang, emang hidupnya pasanganmu itu cuma muter di kamu doang? Kan ya enggak. Dia punya kerjaan sendiri, dia punya keluarga sendiri, dia punya pendidikan sendiri, dia punya kegiatannya sendiri, dan punya teman-temannya sendiri. Kenapa kok harus semuanya itu tentang kamu? Bisa jadi di 1 jam itu dia pengen jalan-jalan sama temannya. Bisa jadi dia pengen fokus belajar. Kenapa kok harus tetap ngabarin kamu gitu? Padahal itu cuma 1 jam. Itu yang pertama, aku dependen banget, aku bergantung banget dulu. Terus yang kedua, aku tuh pasif agresif. Pasif agresif yang dimaksud di sini tuh aku tuh tarik ulur. Jadi ada suatu saat aku tuh sering minta putus sama pacarku, tapi mantanku maksudnya. Aku sering ngancem putus, jadi kayak dikit-dikit, mending kita putus aja deh. Padahal aku nggak berniat bener-bener putus sama dia, tapi cuma pengen dia kaget aja, pengen diperhatiin kayak, jangan dong, jangan putus, kenapa, kita bisa perbaikin ini. Jadi kayak suka dramanya gitu loh. Terus banyak kasus aku tuh tarik ulur, dikit-dikit dipermasalahin, dia apa dikit aku komenin. Hal kecil yang nggak penting, yang nggak berpengaruh dalam hidup itu juga dikomenin gitu loh. Jadi buat apa sih kamu tuh mempermasalahkan hal-hal kecil yang tidak penting dan malah nyebabin kamu tengkar terus? Kalau misalnya kamu masih mau berhubungan sama pasanganmu, masih mau pacaran, ya usahakan kamu nggak pernah menyebut kata putus sih, kecuali memang kamu bener-bener pengen putus. Gitu sih kalau menurutku. Aku kan toxic banget tuh ya, aku dependent banget, aku pasif agresif banget. Setelah dipikir-pikir lagi, kenapa kok aku kayak gitu? Kenapa aku dependent? Kenapa kok aku pasif agresif? Itu karena sesimpel aku nggak mencintai diriku sendiri enough. Memang sih terdengarnya kayak sangat klise ya. Kamu tuh harus mencintai dirimu sendiri, kamu tuh nggak mencintai dirimu sendiri enough gitu. Padahal itu beneran, itu terjadi. Karena aku nggak cinta diriku sendiri, makanya aku tuh bergantung sama orang lain. Aku lebih mencintai orang itu daripada mencintai diriku sendiri. Terkesannya kan itu kayak romantis ya, bayangin kayak di film-film gitu. Aku tuh mencintai kamu lebih dari mencintai diriku sendiri. Padahal itu tuh salah, itu tuh toksik. Kamu harus mencintai dirimu sendiri daripada orang lain. Siapapun itu, karena aku terlalu mencintai dia, makanya aku terlalu bergantung, aku terlalu dependent, harus ketemu tiap hari, harus ngabarin setiap saat, karena aku nggak mau kehilangan dia. Aku terlalu cinta dia, sampai tak genggam erat, nggak boleh kemana-mana orang ini, harus tak pegang. Terus kan juga di hubungan tuh pasti banyak red flags-nya ya. Red flags itu maksudnya banyak hal negatif dalam hubungan tersebut. Tapi karena aku nggak mencintai diriku sendiri enough, balik lagi ya, aku nggak mencintai diriku sendiri enough, aku merasa kayak aku tuh nggak akan nemu orang yang lebih baik dari mantanku ini. Dia ini yang terbaik yang aku bisa dapatkan. Karena siapa lagi yang mau sama aku model aku kayak gini? Cuma dia. Oleh karena itu, meskipun banyak hal-hal negatif yang seharusnya nggak bisa ditoleransi dalam hubungan, aku tuh tetap bertahan dan malah menggenggam dia erat banget. Pokoknya nggak boleh lepas, nggak boleh putus sampai kapanpun. Karena aku nggak yakin aku bisa dapet yang lebih baik daripada dia. Padahal lebih baik ya, kamu tuh nggak berada di hubungan macam apapun daripada kamu berada di hubungan yang salah. Mendingan kamu single daripada kamu terjebak di toxic relationship. Ya tapi aku bodohnya pada saat itu tuh nggak tahu dan nggak paham hal ini.
Jadi intinya sih, kalau misalnya dari pengalamanku ya, you have to learn to love yourself first. Kalau misalnya kamu tuh udah cinta sama dirimu sendiri, then you'll know how to get out of toxic relationship. Kalau kamu udah cinta dirimu sendiri, kamu tuh bisa keluar dari hubungan toksik tersebut. Karena kamu terlalu cinta dirimu sendiri dan kamu tahu kamu nggak deserve untuk di-treat kayak gitu sama pasanganmu. Meanwhile, kalau kamu nggak cinta sama dirimu sendiri, kamu bakal biarin dirimu berada di hubungan toksik itu. Karena kamu merasa kamu nggak akan dapat yang lebih baik daripada itu. Jadi pada saat itu, karena aku nggak mencintai diriku sendiri, akhirnya aku diputusin. Terus aku agak gila habis putus itu. Jadi bener-bener udah kayak orang gila deh habis putus itu. Tapi akhirnya setelah putus itu, setelah mengalami masa-masa gila, aku mulai sadar. Terus aku tuh mulai merenung. Kenapa ya kok aku kayak gitu? Kenapa kok aku segininya? Kenapa kok aku bisa segila ini? Terus aku tuh sampai pada suatu kesimpulan, aku tuh nggak punya hidup sendiri. Karena aku nggak mencintai diriku sendiri enough, makanya aku nggak punya hidup. Dan aku nggak mengembangkan diriku sendiri. Misalnya, dulu tuh aku kurus banget. Beratku kayak 38, aku kayak lemah banget. Aku suka nggak menjaga kesehatanku. Masuk rumah sakit, di opname gara-gara sakit mah akut. Karena aku tuh nggak makan dengan teratur. Aku tuh kerja terus gitu. Jadi aku tuh nggak mencintai diriku sendiri enough. Dan setelah putus, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri enough. Aku mulai nge-gym. Di gym aku olahraga. Dan aku akhirnya tambah kuat. Dan akhirnya aku tuh naik berat badan. Dari yang waktu itu 35 kiloan saking stresnya, sampai kayak 41 kiloan. Naik 6 kilo, bayangin. Terus aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku jalan-jalan, ketemu temen, fokus sama diriku sendiri, melakukan apa yang aku suka, mengajar semua mimpi-mimpiku, aku belajar. Terus kayak life has never been so good. Gini nih toh rasanya mencintai dirimu sendiri. Gini nih toh enaknya kamu tuh mencintai dirimu sendiri. Enak banget rasanya kalau misalnya kamu tuh udah mencintai dirimu sendiri. Sungguh deh beneran. Makanya itu sekarang kan aku udah punya pacar baru nih. Nah, di pacarku yang sekarang ini, aku gak kayak dulu lagi. Aku bener-bener gak kayak dulu lagi. Aku bener-bener mencintai diriku sendiri banget. Dan aku tahu aku lebih penting daripada hubungan ini. Aku bisa keluar dari hubungan ini kalau misalnya hubungan ini tuh ternyata toksik. Jadi teman-teman, intinya sebelum kamu memulai hubungan apapun, pacaran dalam bentuk apapun, PDKT atau apapun, pastikan kamu tuh cinta dirimu sendiri dulu. Oke, I think that's it. Thank you for listening to me. Jangan lupa subscribe, please subscribe aku, plus follow Instagramku di sini. And love you. Mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye bye.